Bulan purnama menggantung berat di langit malam, di atas kanopi hutan lebat, di bawah pohon-pohon palem yang gelap berdiri diam di udara lembab, dihiasi dengan tanaman merambat dan liana, dan serangga tropis bersenandung di semak-semak. Malam sunyi dan gelap di sini, jauh dari kota, di salah satu provinsi terjauh dan paling terpencil di Filipina. Orang tidak akan menyangka ada orang yang keluar malam-malam seperti ini. Wanita muda itu bergegas pulang membawa lentera di depan wajahnya sehingga dia bisa melihat kemana dia pergi. Di kegelapan malam, perutnya yang bengkak menunjukkan bahwa dia hamil setidaknya beberapa bulan. Bagian tengahnya yang baru membuatnya kehilangan keseimbangan sehingga dia harus berhati-hati agar tidak tersandung. Seorang wanita dalam kondisinya menurutnya tidak boleh keluar malam-malam seperti ini, dan tentu saja tidak harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti ini, tapi pekerjaan harus diselesaikan apapun alasannya. Dia membawa sekeranjang cucian basah di bawah lengannya yang lain. Dia kembali dari mencuci pakaiannya di sungai, dan jika dia telah merencanakan segalanya dengan lebih baik, dia pasti sudah pulang jauh sebelum bulan terbit. Sayangnya dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bergosip dengan beberapa wanita desa lain sebelum mulai menggosok pakaian kotornya ke bapak tua. Untungnya itu tidak terlalu jauh dari sungai kembali ke rumahnya di desa. Hal terburuk yang mungkin terjadi, dia mengingatkan dirinya sendiri, adalah bahwa dia mungkin kehilangan pijakannya dalam kegelapan dan tersandung batu atau akar. Tidak ada kemungkinan dia akan bertabrakan dengan hewan nokturnal, katanya pada dirinya sendiri. Meskipun tiba-tiba merinding atau keringat yang menetes dari alisnya mengungkapkan kebenaran bahwa dia tidak percaya sama sekali, dan pada kenyataannya dia semakin gugup saat dia terhuyung-huyung menembus kegelapan. Bukan hanya ancaman hewan liar, dia ingat cerita yang diceritakan ibunya ketika dia masih kecil, semua tentang monster supernatural jahat yang hidup di hutan ini. Tentu saja itu hanya cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak, katanya pada dirinya sendiri. Dia seorang wanita dewasa sekarang, akan punya anak sendiri. Dia seharusnya tidak khawatir tentang hantu. Dia hanya perlu waspada dan dia pasti akan tiba di rumah dengan selamat. Lentera memancarkan cahayanya ke atas sosok yang berdiri di bawah lekukan pohon katmon. Wanita itu tersentak, hampir menjatuhkan cuciannya. Dia menahan teriakan saat dia menyadari bahwa apa yang dia lihat bukanlah binatang liar, melainkan manusia. "Oh maaf," kata wanita muda itu, suaranya sedikit bergetar. "Saya tidak berpikir ada orang lain yang masih keluar selarut ini. Saya pikir kamu adalah binatang buas." "Jangan khawatir, nak," kata sosok itu dengan suara lembut dan mendesis. Sosok itu melangkah maju dan wanita muda itu mengenalinya. Itu adalah seorang wanita tua dari desa. Punggungnya membungkuk dan rambut putih panjangnya jatuh di atas bahunya dengan kusut yang berantakan. Wanita muda itu entah kenapa merasa gugup bertemu dengan penduduk desa ini di sini di hutan pada malam hari. Banyak anak desa berbisik bahwa dia sebenarnya adalah seorang penyihir yang memiliki segala macam kekuatan gaib yang aneh. Bahkan beberapa tetua desa takut untuk melawannya karena takut dikutuk. "Mau kemana jam segini? Seseorang dalam kondisimu seharusnya tidak terlalu memaksakan diri." "Saya baru mau pulang," kata wanita muda itu mengangkat keranjang cucian untuk mempertegas. "Bahaya keluar begitu larut sendirian. Sini, biarkan aku berjalan pulang bersamamu. Ada keamanan dalam jumlah. Kamu paham kan?" "Terima kasih." Wanita muda itu hampir memprotes bahwa dia tidak membutuhkan bantuan untuk pulang karena dia benar-benar tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan wanita tua itu. Tapi pada saat yang sama dia enggan mengatakan apapun yang mungkin menghinanya. Lagi pula bahkan jika wanita muda itu tidak percaya pada sihir, sepertinya dia tidak ingin mengambil resiko. Selain itu nyatanya adalah dia agak takut sendirian dalam kegelapan dan ada teman lebih baik daripada tidak sama sekali, bahkan jika itu adalah wanita tua yang aneh ini. "Sudah berapa bulan, sayang?" kata wanita tua itu meletakkan tangannya di permukaan perut wanita muda yang menonjol. Wanita muda itu meringis. Dia tidak suka wanita tua ini mengganggu privasinya seperti itu. Tangan wanita tua itu berkerut dan berurat berbintik-bintik dan jari-jarinya punya cakar keriput. Wanita muda itu ingin menangis saat melihat itu, tapi dia menggigit lidahnya. Sebaliknya dia menjawab pertanyaan yang melidik wanita tua itu setenang dan sesopan mungkin. "Bagus, sangat bagus," kata wanita tua itu, matanya yang berair tidak pernah menyimpang dari perut wanita muda itu dan tangannya masih menggosok perutnya seolah-olah dia mencoba meraih sesuatu di dalam. Wanita tua itu mengeluarkan suara aneh di tenggorokannya seperti dia menggigit bibirnya karena lapar, tapi sulit untuk melihat apapun dalam kegelapan. Wanita muda itu hanya bisa mengangguk bingung, tapi dia mempercepat langkahnya. Dia berharap dia bisa segera pulang, dan begitu dia pulang, dia bisa menjauh dari teman perjalanannya yang malang. Wanita tua itu terus berjalan meraih lengan teman seperjalanannya yang lebih muda dan memegangnya erat-erat. Cengkeramannya sangat kuat untuk seorang wanita tua yang tampaknya lemah, dan wanita muda itu kembali bertanya-tanya apakah mungkin ada sesuatu yang supranatural tentang nenek yang tidak menyenangkan ini. Dia ingin menarik lengannya, tapi cakar panjang wanita tua itu mencubit dengan kejam ke dalam dagingnya, seolah-olah wanita tua itu diam-diam memperingatkannya, "Jangan menarik diri, aku terlalu kuat untuk kamu hindari." "Ini sungguh sebuah kebahagiaan," kata wanita tua itu seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Beban kecil yang menyenangkan." Wanita muda itu tahu bahwa dia masih berbicara tentang bayinya yang belum lahir, tapi semua gumamap ini hanya membuatnya lebih khawatir. Mereka terus berjalan. Wanita muda itu menatap dengan tegas pada lingkaran kecil cahaya dari lenteranya
ke jalan di depan, melakukan segala daya untuk tidak melihat wanita tua yang berdiri di sampingnya karena takut dia akan berteriak. Mengapa dia begitu gugup? Lebih buruk lagi, apakah wanita tua itu merasakan ketakutannya? Wanita muda itu telah mendengar bahwa penyihir muda tersinggung dan itulah hal terakhir yang dia butuhkan sekarang. Dia terus berjalan, wanita tua itu mengoceh dan berbisik di telinganya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh tentang kehamilannya. Makanmu enak ya. Kamu tahu sangat penting untuk makan dengan benar saat kamu hamil. Jadi bayinya bisa lahir kuat dan sehat. Betul, kata wanita muda itu. Dia benar-benar tidak butuh saran yang tidak diminta ini. Dia menghela nafas lega saat desa terlihat di tebing berikutnya. Syukurlah, pikirnya, aku hampir sampai di rumah. Dia hanya berharap wanita tua itu akan mengerti dan meninggalkannya sendirian begitu mereka tiba di depan pintunya. Dia bertanya-tanya apakah wanita tua ini mungkin mencoba masuk ke rumahnya atau mungkin mengarahkannya ke tujuan lain. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Yang bisa dia lakukan hanyalah terus berjalan pulang dan berharap yang terbaik. Hanya kamu sendirian ya? Apa suamimu ada? Aku belum melihatmu dengan pria muda akhir-akhir ini kan? Tanya wanita tua itu. Kebisingannya benar-benar mulai mengganggu wanita muda itu. Cukup sampai dia hampir melupakan ketakutannya. Tidak, hanya saya, kata wanita muda itu otomatis. Dia segera menyesali pengakuan itu. Apa yang wanita tua ini rencanakan? Apakah dia akan melakukan kerusakan? Sekarang dia tahu bahwa wanita muda itu tinggal sendirian dan tidak akan ada orang di sekitar untuk melihat apapun yang direncanakan nenek ini. Cengkeramannya mengencang di lengan wanita muda itu seolah memperingatkannya lagi. Desa itu sunyi dan gelap, semua orang sudah tidur sekarang. Jadi mereka berdua berjalan di jalan yang sempit dan sepi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah kerak-kerik kerikil di bawah kaki mereka. Setelah apa yang tampak seperti selamanya, mereka tiba di pintu depan rumah wanita muda itu. Nah, sampai, katanya, sedikit terlalu keras dan tegas untuk benar-benar santai. Ini rumah saya, terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan pulang. Dengan kelegaan luar biasa, wanita tua itu melepaskan lengannya. Wanita muda itu segera menarik diri, menggosok memar dalam yang ditinggalkan oleh cakar keriput wanita tua itu. Jangan pikirkan itu, sayangku. Wanita tua itu tersenyum lebar, seutas air liur menetes dari bibirnya yang kendur. Giginya terlihat bergerigi dan tidak berbentuk. Sulit dilihat dalam kegelapan, tapi giginya lebih mirip gigi binatang buas daripada manusia. Pasti matanya mempermainkannya dalam cahaya redup. Wanita muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dengan jijik, tapi untungnya wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang sehingga wanita tua itu sepertinya tidak menyadarinya. Saya senang membantu. Saya berharap dapat segera melihatmu lagi. Wanita muda itu tidak menunggu lebih lama lagi. Bahkan sebelum wanita tua itu berbalik untuk pergi, wanita muda itu berlari melintasi halamannya dan membuka pintunya. Dia berlari ke dalam dan menutup pintu di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang dan nafasnya tersengal-sengal di celana compang-camping. Dia bisa merasakan bayi di perutnya menendang, tiba-tiba gelisah karena ketakutan ibunya. Shh, tidak apa-apa. Dengan lembut menepuk perutnya dan berharap suaranya akan membantu menenangkan bayinya. Aku tahu kamu takut, aku juga takut. Wanita tua itu membuatku takut setengah mati. Mereka bilang dia penyihir dan aku hampir mempercayainya. Sungguh pengalaman yang aneh. Dia menarik tirai ke samping dan mengintip keluar jendela. Wanita tua itu sudah pergi. Wanita muda itu melihat ke jalan tapi tidak melihat tanda-tanda teman seperjalanannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merasakan ketegangan mengalir dari tubuhnya saat dia mengembuskan nafas. Syukurlah semuanya sudah berakhir. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa sepanjang malam ini sangat membuatnya bingung. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh tentang wanita tua yang aneh itu. Dia senang bisa menyingkirkannya. Wanita muda itu mencoba untuk melupakan seluruh pengalamannya saat dia bersiap untuk tidur. Saat dia mengenakan pakaian tidurnya, dia terkejut ketika dia mendengar sesuatu yang berat dan keras bersuara di atap. Bukan hal yang aneh jika tikus atap atau hewan nokturnal lainnya berlarian melintasi atap pada malam hari. Tapi ini terdengar lebih keras dari biasanya. Mungkin bukan apa-apa, katanya pada dirinya sendiri saat dia naik ke tempat tidur. Aku masih kesal karena bertemu wanita tua itu dalam perjalanan pulang dari sungai. Semua pasti telah membuat pikiranku lebih buruk daripada yang aku kira saat tersentak pada setiap suara kecil. Aku akan baik-baik saja saat lampu padam. Semakin cepat aku tidur, semakin cepat pagi. Meskipun pikirannya terguncang, dia cukup lelah setelah hari yang panjang dan tidak butuh waktu lama sebelum tertidur. Mata wanita muda itu terpejam dan nafasnya menjadi lambat dan stabil. Ritme tidur yang dangkal. Di dalam kepalanya dia mungkin terganggu oleh mimpi-mimpi aneh, tapi bagi pengamat luar manapun, dia sudah mati bagi dunia. Tidur di tempat tidur, dia tidak bereaksi terhadap suara gemerincing di atap. Apapun yang ada di sana membuat keributannya mengerikan karena menyeret dirinya sendiri di atas genteng. Jika seseorang ada di sekitar untuk menonton, mereka akan melihat bahwa apapun yang ada di atap bukanlah tikus. Itu adalah sosok yang gelap, hampir cukup besar untuk menjadi manusia. Tapi anehnya terpotong. Dua sayap besar yang kasar terbentang di belakangnya, memanjang untuk membantu makhluk aneh itu menjaga keseimbangannya di atas atap. Itu menyeret dirinya ke depan hanya dengan menggunakan tangannya. Cakar panjang mengetuk atap saat mencari yang longgar. Apapun yang akan memberinya akses ke rumah di bawahnya. Jarinya menemukan celah, mengi dan terengah-engah. Makhluk itu mencondong
mencondongkan tubuh ke depan, mengarahkan matanya ke celah untuk mengintip ke ruangan di bawah. Wanita muda itu tertidur di tempat tidur tepat di bawah, dan itulah yang diharapkan makhluk itu. Wanita muda itu bergumam dalam tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan mimpi-mimpi yang mengganggu. Dia tidak menyadari ketika tiba-tiba sesuatu jatuh melalui celah di langit-langit. Itu panjang dan licin dan tertutup lendir yang tebal dan basah. Itu terlihat di seluruh dunia seperti lidah, tapi terlalu panjang untuk mencari lidah manusia manapun. Itu jatuh lebih rendah dan lebih rendah ke dalam ruangan, memanjang lebih dekat dan lebih dekat ke wanita muda yang tidur di tempat tidurnya. Appendix menjijikan itu membelai wajahnya, meninggalkan jejak air liur yang basah di dahinya, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Kemudian menyapu bibir dan lidahnya, tampaknya menemukan apa yang diinginkannya. Seketika itu masuk ke mulutnya yang terbuka dan ke tenggorokannya. Wanita muda itu mulai tergagap dan tersedak, anggota tubuhnya meronta-ronta, tapi tetap saja dia ditahan dengan erat dalam cengkraman tidur. Mimpi buruk sedang bermain di kepalanya. Mungkin dia berfantasi bahwa dia tenggelam di sungai atau tersedak makanan atau dicekik oleh iblis. Apapun yang dia pikirkan itu tidak bisa jauh dari kebenaran bahwa lidah alien sedang menyusup ke tenggorokannya. Lidah mendorong lebih dalam dan lebih dalam ke dalam dirinya sampai membuat kontak dengan rahimnya. Seorang ahli anatomi terlatih mungkin menolak gagasan bahwa lidah dapat menemukan rahimnya dengan mengakses tenggorokannya. Tapi entah bagaimana itu melakukan hal ini, meliuk-liuk melalui labirin bagian dalam tubuhnya untuk menemukan bayinya yang belum lahir. Bukan lengket terbuka di ujung lidah memperlihatkan bahwa lidah itu berlubang seperti sedotan soda besar. Itu menyedot bayi seperti vakum, naik dan keluar. Tonjolan mangsanya menjalar sepanjang lidah seperti babi hutan yang ditelan ular boa. Begitu bayinya hilang, lidah keluar dari mulut wanita itu dan menarik kembali ke langit-langit. Menghilang kembali melalui celah halus, terdengar suara gemerincing di atap lagi, diikuti oleh kepakan lembut sayap kasar. Wanita muda itu kembali ke dalam tidur yang nyenyak. Sensasi mati lemas yang mengerikan telah berlalu. Sisa malam itu damai dan tenang, tapi ketika dia bangun keesokan harinya, dia menemukan bahwa mimpi buruknya belum berakhir. Dia bangun dengan perasaan kosong yang aneh di perutnya. Ada yang sangat salah. Dia membuang selimutnya dan menatap dirinya sendiri dengan kaget. Bayinya hilang. Perutnya yang bulat telah mengempis kembali ke keadaan sebelum hamil, dan dia bisa merasakan seperti yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu. Bahkan dia tidak lagi membawa sesuatu di dalam dirinya. Dia mencari ketakutan pada hal aneh ini. Apa yang terjadi? Apa yang bertanggung jawab? Wanita muda itu baru saja bertemu dengan SCP-5201. SCP-5201 adalah subspesies humanoid asli Filipina, dijuluki Homo sapiens visceralis, tapi dikenal dengan banyak nama lokal di seluruh kepulauan Filipina, termasuk aswang, tik-tik, atau hanya pengisap jeroan, manananggal. Pada siang hari, makhluk SCP-5201 terlihat seperti manusia biasa. Sekilas tidak ada cara untuk segera membedakan SCP-5201 dari anggota biasa Homo sapiens. Namun peneliti organisasi telah menemukan bahwa memang ada ketidakteraturan retina tertentu yang unik pada SCP-5201, sehingga agensi tersebut telah mengembangkan pemindai retina portable untuk digunakan dalam mengidentifikasi SCP-5201 dengan cepat. SCP-5201 jauh lebih mudah dikenali dari manusia biasa di malam hari ketika itu mengalami metamorfosis yang aneh dan mengejutkan. Itu membuka sepasang sayap berselaput menyerupai sayap kelelawar dari punggungnya. Lebih mengerikan lagi, tubuhnya terbelah menjadi dua. Tubuh bagian atasnya kemudian terbang untuk mencari mangsa. Usus mengikuti di belakangnya saat itu melayang di udara, sementara tubuh bagian bawahnya tersembunyi di lokasi yang aman sampai SCP-5201 dapat terhubung kembali. SCP-5201 akan mencari mangsa manusia, kemungkinan besar mengandalkan indera penciuman yang tajam, dan setelah memilih korban, itu akan turun di atap rumah mereka dan kemudian mengeluarkan lidahnya yang panjang seperti tabung ke dalam rumah di bawah agar bisa makan. SCP-5201 makan dengan memasukkan lidahnya ke dalam lubang orang yang malang dan menghisap organ dalam mereka semudah kamu menyedot soda melalui sedotan. SCP-5201 akan dengan senang hati memakan hati, perut, dan usus manusia, tapi makanan favoritnya adalah janin yang belum lahir. Sedemikian rupa sehingga SCP-5201 yang menyamar dalam bentuk manusia seringkali dapat dikenali dari kecenderungan mereka untuk berliur saat melihat wanita hamil. SCP-5201 dikenal baik oleh warga lokal yang hidup dalam ketakutan akan serangan malam oleh manananggal yang ditakuti. Menariknya, SCP-5201 dapat ditolak dengan benda-benda suci Abrahamik seperti manik-manik rosario atau salib, atau dapat ditusuk jantungnya dengan batang bambu yang tajam, sangat mirip dengan cara yang digunakan untuk melawan vampir dalam cerita rakyat barat. SCP-5201 sangat rentan ketika bagian atas tubuhnya sedang berburu, jadi itu akan selalu berhati-hati untuk menyembunyikan bagian bawah tubuhnya yang terbengkalai di lokasi yang rahasia dan aman. Kalau kamu dapat menemukan tubuh bagian bawah yang tersembunyi, adalah mungkin untuk membunuh SCP-5201 dengan menaburi jeroan yang terbuka dengan rempah-rempah seperti bawang putih, garam atau cuka, atau bahkan abu atau urin. Hal ini menyebabkan reaksi yang tidak biasa yang belum sepenuhnya dipahami oleh para peneliti organisasi.
SCP akan mencegah dua bagian untuk bergabung kembali. Jika dua bagian mana nanggal tidak dapat bergabung kembali sebelum fajar, sinar matahari akan membunuh makhluk itu. Jika tidak ada metode yang tersedia, mungkin juga untuk mengusir SCP-5201 dengan menggunakan cambuk khusus yang dibuat dari ekor ikan pari. Organisasi SCP saat ini memiliki jumlah SCP-5201 yang dirahasiakan yang ditahan di bagian penahanan fauna di lokasi 235. Karena spesies ini telah dikenal mempraktekkan kanibalisme, setiap spesimen harus ditahan di sel penahanan pribadinya sendiri. Meskipun ada masalah etika dan logistik yang jelas dengan memberi makan organ manusia ke SCP-5201, organisasi telah menemukan bahwa SCP-5201 masih dapat dengan mudah berkembang dengan diet mamalia yang baru lahir dengan massa setidaknya 1 kg. Anak babi sejauh ini terbukti sebagai pilihan yang paling hemat biaya dan tersedia, tapi dapat diganti spesies lain jika diperlukan. Semua pintu masuk ke sel penahanan SCP-5201 harus dijaga oleh setidaknya 2 anggota tingkat 2 yang dilengkapi dengan cambuk ikan pari, salib atau benda lain yang ditemukan dapat membahayakan SCP-5201. Tidak seperti manusia, SCP-5201 memiliki proses reproduksi aseksual yang tidak biasa. Tubuh bagian bawah dapat meregenerasi batang tubuh bagian atas baru melalui proses yang mirip dengan regenerasi epimorfik yang diamati pada kadal autotomus. Tubuh bagian atas SCP-5201 yang terputus akan meninggalkan tubuh bagian bawah induknya untuk mencari manusia wanita yang cocok. SCP-5201 akan menyerang dan memakan manusia ini, mengklaim bagian bawah tubuhnya sebagai miliknya, mengolesi abu urin atau rempah-rempah ke bagian dalam tubuh bagian bawah yang terbuka, menghambat proses ini dan mencegah reproduksi yang efektif. Asal pasti dari SCP-5201 tidak diketahui, meskipun makhluk ini endemik di seluruh Filipina dan catatan sejarah menunjukkan bahwa itu telah menghuni pulau-pulau setidaknya sejak 1500. Ketika pertama kali dijelaskan oleh pelaut Spanyol ke pulau-pulau, sisa-sisa fosil dan pengujian genetik menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah spesies invasif dari luar kepulauan Filipina. SCP-5201 saat ini diyakini punah di alam liar menyusul upaya pemberantasan oleh organisasi pada 1990-an. Epidemi serangan SCP-5201 di awal 90-an mendorong organisasi SCP untuk bergabung dengan Komite Supranatural Filipina dan Koalisi Gaib Global untuk mengambil tindakan untuk mencegah SCP-5201 menyebar ke negara lain. Dijuluki Proyek Deep Sea, operasi tersebut melibatkan amnesti kota-kota besar Filipina mendanai kampanye propaganda untuk menganggap SCP-5201 sebagai produk cerita rakyat dan legenda urban dan akhirnya menjinakkan populasi SCP-5201 yang masih hidup untuk penelitian regenerasi sel. Karena agresivitas dan seleranya terhadap daging manusia, spesimen SCP-5201 secara teratur berusaha meloloskan diri dan dengan demikian telah diberi sebutan Euclid. Dan sementara organisasi SCP telah melakukan yang terbaik untuk menghilangkan ancaman SCP-5201 di alam liar, tidak ada jaminan bahwa beberapa monster ganas ini mungkin lolos dari celah dan bahkan mungkin menyebar ke dunia yang lebih luas di luar rumahnya di Filipina. Kamu mungkin masih ingin mencari celah atau lubang yang mencurigakan di kamarmu sebelum kamu tidur di malam hari, karena ada sedikit hal yang kurang menyenangkan daripada bangun dari mimpi gelisah untuk menemukan lidah berlendir panjang tersangkut di tenggorokanmu. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-1013 Cockatrice untuk kisah monster mitologis lainnya yang terlalu nyata, dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.